penegakan hukum itu faktor yang paling banyak sekali dikritik pada Polri. Jadi rakyat tuh merasa nggak terlindungi, rakyat tuh merasa nggak terayomi. Orang minta lindungi, ya kan? Orang minta diayomi, tapi kan nggak diberikan pengayoman yang cukup, tidak diberikan perlindungan yang cukup, sehingga lebih percaya pada Damkar daripada kepada polisi. Mungkin kan ada satu pamor yang mengatakan minta bantuan polisi kalau nggak ada duitnya nggak jalan gitu kan. Itu ya kan. Bahkan lebih ekstrim lagi, katanya kalau hilang kambing lapor polisi malah jadi hilang sapi katanya, bukan kambingnya balik. Itu kritik yang harus kita perhatikan bahwa proses penegakan hukum kadang-kadang dirasakan ada pemihakan, tidak adil, cari-cari kesalahan orang dan segala macam. Nah, saya disuruh tanya, saya bilang memang kita tidak bisa, polisi kita itu sepenuhnya itu civilian police itu nggak bisa. Ya, civilian police itu kayak satpam, kayak polisi Jepang gitu. Memang civilian police ya. Kita ini negara besar ya, wilayah kita begitu luasnya, kita menghadapi penyelundupan, menghadapi kerusuhan, menghadapi pemberontakan di daerah, ya itu nggak bisa satpam menangani itu, Pak. Ya, itu polisi itu harus punya kekuatan combat, ya. Tapi combatnya itu tidak setara tentara. Ya. Jadi akhirnya kita tidak hanya memikirkan sendiri, tapi juga kita menyerap aspirasi. Dan nanti pada bulan Januari itu kita akan merumuskan hasilnya ini. Dan pada akhirnya itu kita serahkan kepada Presiden, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengubah hal ihwal Polri ini, termasuk kedudukannya dan lain itu, kecuali Presiden dan DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, saya telah bersama dengan Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, Sarjana Hukum. Beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja nanti kita akan elaborasi mengenai keterlibatan beliau di dalam Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Salam. Luar biasa, Prof. Prof, saya kepingin dapat cerita juga mengenai progres dari keterlibatan Profesor dalam sebuah komisi untuk percepatan reformasi di tubuh Polri. Jadi gimana, Prof? Bisa diceritakan progresnya, karena kan kepentingannya ini kan orang berpikirnya ini harus dimulai dari mana sih? Nah, orang bingung ini karena begitu kompleksitasnya begitu tinggi, Bro. Gimana, Bro? Ya, sebenarnya ini pun inisiatifnya datang dari beliau sendiri. Saya ingat betul ketika suatu hari saya juga hadir ke dalam rapat di Istana Merdeka pada waktu itu, ada Gerakan Nurani Bangsa, GNP, Pak Romo Magnis, ada Ibu Sinta Nuria, Abdurrahman Wahid, ada Lukman Hakim Saifuddin, ada Eri Harja Pamekas, dan lain, ramai datang. Dan sebelum mereka itu, Lukman Saifuddin pada waktu itu mengusulkan untuk reformasi Polri ini, Pak Presiden waktu ngobrol sama saya, dia bilang, Prof, kita mau bentuk ini komisi, nanti Prof ada di situ. Kita undanglah ahli hukum tata negara untuk mereformasi Polri. Nah, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba dalam pertemuan itu Pak Lukman Saifuddin ngomong tentang komite reformasi Polri ini. Dan jadi bukan karena pertemuan itu sebenarnya. Sebelumnya Presiden sudah punya ini. Tapi di tengah jalan kan lagi menyeleksi orang-orang, dan waktu itu Pak Kapolri juga sudah membentuk semacam komisi reformasi internal. Dan kita sih menganggap bahwa itu bisa aja menghimpun masalah-masalah internalnya, karena memang Komisi Reformasi Polri ini kan hanya diberi waktu 3 bulan. Jadi untuk tahu sebenarnya masalah internal Polri itu sendiri, itu kan mungkin nggak cukup kita waktu untuk mempelajari. Jadi hasil dari Komisi Internal Polri itu memang sangat berharga. Jadi sampaikan juga kepada kami sekarang ini, dan kami sepertinya tidak mempelajari sesuatu dari nol. Jadi tugas dari komisi ini, yang 10 orang ini anggotanya ini, jadi yang bukan polisi ya Pak Jimli, saya, Pak Mahfud, Pak Menteri Hukum Pak Oto Hasibuan. Nah, ada 5 orang, 5 orangnya polisi.
polisi termasuk Mendagri polisi juga begitu ya. Termasuk Pak Kapolri yang masih aktif. Yang lain 3 orang, Pak Idham, Pak Badrodin itu sudah pensiun, termasuk juga Pak Pak Wakil Kapolri yang sekarang jadi penasihatnya, siapa namanya lupa. Nah, jadi ini terus-menerus aktif, dan kita itu jangan sampai segala sesuatu itu hanya ide kita sendiri. Ya, kita membuka kesempatan. Bahkan kan ada semacam public hearing, ada audiensi. Nah, saya mulanya akan audiensi di Aceh, ya. Saya akan ajak beberapa, Pak Idham kalau nggak salah, Pak Badrodin atau siapa akan ikut ke Aceh. Mulanya tanggal 11 rencananya, tapi saya belum tahu dengan perkembangan sekarang. Kemarin juga Pak Oto Hasibuan juga pergi ke UNER yang mengadakan semacam public hearing di UNER di Surabaya. Dan kita juga aktif menerima audiensi. Juga ada yang online, ada yang melalui surat, dan sekarang itu kita himpun semuanya. Jadi akhirnya kita tidak hanya memikirkan sendiri, tapi juga kita menyerap aspirasi. Dan nanti pada bulan Januari itu kita akan merumuskan hasilnya ini. Pada akhirnya itu kita serahkan kepada Presiden. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengubah hal ihwal Polri ini, termasuk kedudukannya dan lain itu, kecuali Presiden dan DPR. Kalau itu sampai kepada perubahan undang-undang. Nah, dari diskusi-diskusi ini memang nampaknya itu memang akan mengarah ke sana, ya, walaupun saya belum bilang pasti ya, tapi dari masukan-masukan diskusi yang berkembang, wah ini kalau sampai begini mau nggak mau harus ada amandemen terhadap undang-undang. Nah, tapi itu pun kita yang 10 orang ini nggak bisa bilang apa-apa, semuanya kita serahkan ke Pak Presiden dan beliau yang akan mengambil keputusan. Prof, kalau boleh ini dibocor sedikit aja, yang paling krusial itu apa sih, Prof? Terkait dengan polisi, apa yang paling, jadi mbahnya ini apa sih? Core of the core-nya apa nih? Sebenarnya mengenai tugas dan kewenangan Polri itu sendiri. Ya, pasal 30 UUD 45 itu kan tegas mengatakan perbedaan TNI dengan Polri. Ya. Jadi kalau TNI itu kan menjaga kedaulatan negara, menjaga keamanan dalam artian keamanan keutuhan wilayah, ancaman dari luar. Tapi kalau polisi itu kan sudah ditegaskan juga keamanan dalam artian Kamtibmas kan begitu. Yaitu memberikan pengayoman, perlindungan kepada masyarakat, kemudian dan menegakkan hukum. Nah, jadi faktor memberikan pelayanan, perlindungan, penegakan hukum itu faktor yang paling banyak sekali dikritik pada Polri. Jadi rakyat tuh merasa nggak terlindungi, rakyat tuh merasa nggak terayomi. Kalau soal integritas, Prof, kan yang kita dengar di masyarakat yang nomor 1 yang dipersoalkan di Polri kan soal integritas nih. Ya itu, karena integritas itu kan nggak pasif terkait dengan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Orang minta lindungi, ya kan? Orang minta diayomi, tapi kan nggak diberikan pengayoman yang cukup, tidak diberikan perlindungan yang cukup, sehingga lebih percaya pada damkar daripada kepada polisi. Mungkin kan ada satu pamor yang mengatakan minta bantuan polisi kalau nggak ada duitnya nggak jalan gitu. Nah, kan. Itu ya kan? Bahkan lebih ekstrim lagi, katanya kalau hilang kambing lapor polisi malah jadi hilang sapi katanya, bukan kambingnya balik. Tapi memang itu dari seluruh rangkaian fakta itu yang paling besar dengan pelindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum. Ya kalau cerita yang seperti tadi dibilang itu kan katanya lapor polisi hilang kambing, bukannya kambing yang balik malah hilang sapi katanya. Itu kan penegakan hukum. Ya walaupun ya kalau kita dengar gitu ya kita ketawa apa ya gitu ya. Belum tentu juga omongan masyarakat itu benar ya. Orang sehari ngomong nih katanya kita motor disita polisi gara-gara lupa bawa SIM. Ya pulang katanya kaca spionnya udah copot, kayak begitu. Belum tentu sih itu benar ya, tapi paling tidak itu kritik ya, kritik yang harus kita perhatikan bahwa proses penegakan hukum kadang-kadang dirasakan ada pemihakan, tidak adil, cari-cari kesalahan orang dan segala macam. Nah itu yang jiwa yang seperti itu yang masih belum dapat dilaksanakan. Kedua itu yang dikritik itu juga adalah kok polisi itu masih cara-caranya militeristik. Nah jadi gini Pak, jadi saya sendiri waktu rapat pertama di Mabes Polri pada waktu itu kan ditanya pengalaman, karena saya yang dulu mewakili pemerintah membahas RUU kepolisian yang tahun 2002 itu, Undang-Undang 22 tahun 2002 itu, yang sekarang masih berlaku. Nah
yang lain tuh udah pada meninggal, Pak. Pak Matori Abdul Jalil Ya. udah meninggal, Pak Ferry Mursi dan Baldan kedua Meninggal. PAS itu udah meninggal juga, Ya. tinggal saya yang hidup. jadi saya disuruh tanya, saya bilang memang kita tidak bisa, polisi kita itu sepenuhnya itu civilian police itu nggak bisa. Ya, civilian police itu kayak satpam, kayak polisi Jepang gitu. Memang civilian police ya. Kita ini negara besar ya, wilayah kita begitu luasnya, kita menghadapi penyelundupan, menghadapi kerusuhan, menghadapi pemberontakan di daerah, ya itu nggak bisa satpam nangani itu, Pak. Ya, itu polisi itu harus punya kekuatan combat, ya. Tapi combatnya itu tidak setara tentara. Ya, waktu saya menyusun undang-undang itu, dan saya juga menyusun Perpu terorisme tahun 2002 itu, kan sampai sekarang masih berlaku tuh yang saya bikin dua-duanya itu. Nah, polisi itu tetap punya kekuatan combat untuk memukul kalau dia menghadapi kerusuhan, dia menghadapi pemberontakan. Nah, itulah ada BRIMOB. BRIMOB itu kan tempur. Fungsinya combat. Nah, combat dia. Ya. Untuk menghadapi terorisme itu debatnya panjang. Ya, polisi apa tentara? Saya yang pada waktu itu Menteri Hakiman harus memutuskan tahun 2002 itu hanya berapa hari sudah terjadinya bom Bali. Bom Bali, Ya. betul. Itu apa namanya? Pada waktu itu kan Menko Polkamnya Pak SBY. Ya, saya kabinnya Pak Hendro Priyono. Panglima TNI-nya kalau nggak salah pada waktu itu Pak Indratono kalau nggak salah, namanya Ibu Mega. Sutarto, ya. Berdebat panjang. Nah, kita akhirnya di satu ruangan di sana sebelum saya menghadap Bu Mega untuk teken perpu itu. Pak SBY bilang, Pak Yusril, Anda yang ambil keputusan. Saya kan yang paling muda pada waktu itu. Saya putuskan, oke, saya serahkan ke polisi. Akhirnya polisi ya. Polisi. Nah, makanya ada BNPT. BNPT itu combat, betul-betul combat itu. Dan nggak bisa ngadapin teroris, ngebom masa dihadapi sama satpam ya nggak bisa lah. Nah, jadi saya ambil keputusan seperti itu. Nah, sekarang kan setelah 23 tahun Undang-Undang Polri itu berlaku, ya wajarlah kalau ada evaluasi kan. Nah, yang kedua itu mengenai struktur. Nah, itu juga dibahas mengenai struktur ini. Apakah kalau dulu kan 4 angkatan, ya toh, 4 angkatan tuh darat, laut, udara, angkatan kepolisian. Dulu kan begitu kan. Sekarang ini 3 TNI, 1 Polri. Nah, ini kan ditempatkan langsung di bawah Presiden. TNI ini 3 ini kan di bawah Panglima. Tapi personil, tempur segala macam operasi itu di bawah Panglima TNI dan langsung tanggung jawab pada Panglima tertinggi, Presiden. Tapi menyangkut anggaran, fasilitas, alat-alat pertahanan kita itu kan diurus oleh Kementerian Pertahanan. Nah, ini bagaimana ini? Nah, itu ada diskusi-diskusi, tapi belum ada kesimpulan apa-apa. Kalaupun toh ada rekomendasi nanti yang dibuat oleh tim, oleh komisi ini, toh akan disampaikan ke Pak Presiden. Kan kami ini tidak dalam posisi harus mengambil sebuah keputusan. Seperti itu tahun 2002, itu memang Ibu Mega lebih banyak menyerahkan ke kami, gitu Pak ya? SBY dan saya pada waktu itu. Silakan deh. Jadi perdebatan mengenai apakah terorisme ditangani TNI Polri, saya ngambil itu, Pak. Begitu perpunya itu selesai, itu saya ngadapin DPR, Pak. Gila-gilaan. Ya, ngadapin DPR itu sama Pak Matori. Ya, Anda tahu lah Pak Matori almarhum orang kata santai kan. Relax, saya tegang ngadapin mereka. Sampai pada itu Pak SBY bilang, Pak Yusril ya, untung Anda ini ketua partai Islam ya, yang membuat perpu terorisme. Kalau enggak, itu curiga ini kan akan menghantam gerakan Islam. Itu pada waktu itu, Pak. Jadi begitu ya serangannya ya. Luar biasa pada waktu itu ya, saya masih muda sekali waktu itu menghadapi tantangan begitu berat ya. Menyelesaikan undang-undang pemisahan TNI Polri, undang-undang prajurit TNI, undang-undang kepolisian, perpu terorisme. Saya membayangkan waktu itu situasi itu kayak apa begitu. Pak Yusril, ini terakhir sebelum closing ini, saya kepingin Pak Yusril memberikan statement mengenai per Januari 2026 kita akan melaksanakan KUHP baru sekaligus KUH baru. Ya kan, yang satu hukum material, yang satu hukum formil, supaya masyarakat punya pandangan yang tidak salah kaprah. Saya berharap Profesor memberikan satu statement, Pak. Closing terkait dengan begini, kita harus optimis ya, bahwa ini adalah produk bangsa kita sendiri. Ya, kita ini kan pastilah kita akan lebih baik daripada yang dilakukan oleh penjajah kita, orang Belanda di zaman yang lalu.
Jadi sekian lama kita pakai KUHP Belanda. Hmm. KUHP-nya sudah kita bikin tahun 80 zamannya Pak Harto. Ya. Tapi setelah 45 tahun, KUHP itu pun sudah banyak kekurangan-kekurangannya. Maka KUHP-nya pun kita ganti. Tentu tidak sempurna. Ya, saya terlibat menyusun KUHP itu ketika saya Menteri Kehakiman menggantikan Pak Muladi pada waktu itu. Itu sudah 30 tahun kita menggarap itu ya. Akhirnya selesai. Dan saya kalau ditanya sekarang, saya bilang disahkan aja ya. Nanti kita lihat prakteknya. Mana kekurangannya kita perbaiki lagi. Apalagi sekarang ini kan rakyat yang punya legal standing bisa uji ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Bisa pasal KUHP, bisa pasal KUHP-nya juga diuji. Nah, ada peningkatan yang luar biasa baiknya. Kita filosofi hukum pidana kita berubah. Ya. Kalau dulu itu kan lebih kepada punishment, lebih kepada balas dendam, lebih kepada penghukuman. Dan itu pengaruhnya kepada rakyat kita luar biasa besarnya. Karena otak Belanda itu memenjarakan orang. Sekarang nih kalau kita bicara hukum, ini dipenjara, kok orang ini mestinya dipenjarakan berapa? Kita itu otak kita tuh dicuci otak sama Belanda. Kerjanya memenjarakan orang. Ya. Padahal kalau kita lihat hukum adat dan hukum Islam yang begitu berpengaruh kepada masyarakat kita ini, musyawarah mufakat itu kan dikedepankan. Ya. Dalam hukum Islam lebih keras lagi kan, orang mencuri bisa dipotong tangannya. Tapi apa iya begitu pelaksanaannya? Kan enggak. Orang itu kan disuruh musyawarah, disuruh meminta maaf. Kalau dimaafkan, selesai urusannya. Nah, makanya sekarang kita bicara tentang restoratif justice. Ya, kita bicara juga tentang keadilan bukan hanya bagi pelaku, tapi juga bagi korban. Jadi dipertimbangkan semua. Makanya filosofinya bergeser, tidak lagi pada pembalasan dendam atau penghukuman. Yang kedua juga tentang hukuman mati, masih diakui hukuman mati, tapi hakim bisa memutuskan orang dihukum mati tapi dilaksanakan 10 tahun kemudian. Dan diamati kalau dia sudah tobat, sudah insaf, salah, mengaku salah, lalu kemudian dia bisa dikurangi jadi hukuman seumur hidup. Nanti bisa jadi 20 tahun. Nah, begitulah perubahan tuh begitu. Jadi filosofinya berubah drastis ya. Drastis. Ya. Begitu juga soal itu KUHP-nya. KUHP sekarang ini setiap tahapan itu bisa diperadilankan. Kalau dulu kan hanya di peradilan yang salah tangkap, salah tahan, salah sita. Kemudian dengan putusan MK penetapan tersangka. Nah, sekarang ini setiap tahapan bisa di peradilan. Misalnya begini. Penahanan itu kan diskresi. Ya, saya penyidik nih. Nah, orang tersangkakan saya tahan. Nah, padahal KUHP sendiri mengatakan orang ditahan itu kan karena proses suap. Berarti dia melarikan diri. Merusak barang bukti, menghilangkannya. Berarti dia mengulangi tindak pidana lagi. Ya, begitu kan. Tapi misalnya orang itu bupati, dituduh korupsi. Begitu dia dinyatakan tersangka, dia kan diberhentikan sementara. Bisa nggak dia mengulangi perbuatannya? Ya nggak bisa. Dia kan mengulangi perbuatan itu kan karena dia jadi bupati. Kalau dia nggak jadi bupati, mau korupsi dari mana? Misalnya kemudian dia tidak akan melarikan diri. Jadi orang terkenal lah. Masa dia mau melarikan diri? Nah, atau dia menghilangkan barang bukti. Semua barang bukti sudah ada di tangan KPK. Dan lain sebagainya. Lalu kalau begitu dia ditahan, dia bisa uji pra-peradilan. Apakah keputusan menahan saya ini beralasan hukum atau tidak? Jadi orang nggak bisa sembarangan begitu juga penetapan tersangka. Sekarang ini kan tersangka orang kan nggak ada batas waktu. Ya kan? Yang masih hidup, misalnya Pak yang masih hidup siapa ya? Hatta Taliwang masih hidup. Ya. Kemudian Pak siapa lagi ya, Pak Aditya Warman sudah meninggal, dan lain-lain itulah yang masih hidup dinyatakan tersangka. Ibu Rahmawati meninggal. Nah, tersangka. Sementara Pak Presiden sudah beri bintang Mahaputra kepada beliau. Nah, jadi perpanjangan itu kalau saya juga ada orang tersangka itu harus ada batas waktunya. Tidak bisa tersangka seumur hidup kan? Nggak bisa lah. Ya, kalau nggak ada buktinya ngapain mau diterusin? Ya, bukan salah dia kan. Kita ini kan tidak menganut pembuktian terbalik. Yang menuduh kan harus membuktikan. Jangan-jangan Pak Firly juga jadi tersangka seumur hidup nanti. Pak Firly Bahuri. Tapi bisa ngajukan pra-peradilan, bisa ya segala macam gitulah. Ya. Jadi ada progres ya. Ada progres. Jadi saya pikir sih
nggak jelek-jelek amat ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa kawan-kawan NGO, koalisi masyarakat sipil mengatakan keluarkan Perpu, tunda. Saya bilang jangan ya. Nanti kalau misalnya ada kekurangan kita perbaiki. Ya, masih ada jalan ya di MK, jalan, masih bisa bisa ya. diajukan ke MK. Ya. Saya aja pernah menguji KUHP pasal saksi kan dulu. Saksi kan berubah. Dulu kan saksi kan yang melihat, mendengar, mengetahui secara langsung. Dengan saya menguji itu, saksi itu setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana, walaupun dia tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, mengalami langsung, dia bisa jadi saksi. Itu karena saya menguji di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi masih banyak jalan manakala ada terjadi kekurangan ya. Ya, lebih baik jalankan aja dulu. Ya. Jangan kita seperti dulu pernah ya waktu zamannya Pak Habibie. Kan dulu ada undang-undang tentang keadaan bahaya. Ya. Kan? Sebenarnya DPR sudah Pak Habibie sudah bikin undang-undang yang baru, ditolak dengan demo. Jadi saya bilang, kalau kalian tolak yang ini, yang berlaku yang lama. Akhirnya yang berlaku itu undang-undang tentang SOB kan, tentang keadaan bahaya yang sekarang ini darurat militer, sipil segala macam. Ya kadang-kadang menurut saya sih daripada kita menolak ini, karena pakai yang lama, ini kita perbaiki aja. Tidak mungkin lah kawan-kawan kita di DPR dan sekarang ini berpikir naif malah ingin tambah lebih buruk daripada yang saya nggak berpikir seperti itu. Oke. Baik, Profesor Yusril Iza Mahendra, terima kasih ya, penjelasannya luar biasa sehingga kita bisa memberikan supaya hukum kita, apa yang sudah kita lakukan bisa berjalan dengan baik meskipun tidak ada yang sempurna di dunia. Betul. Demikian, sekali lagi saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan apapun yang terjadi tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.